Malam teman-teman, aku dapat isarohnya tentang Bani Jawi atau orang Jawa, Bani Israel ataupun Bani Yahudi, ataupun keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan kalau kalian mau belajar, kita belajar dari kehidupan kita sendiri. Agar apa? Agar kita itu bisa menerima takdir kenyataan dari Tuhan. Aku dulu malu dengan namaku Sri. Kenapa? Karena deso ataupun gak gaul. Tapi berbeda dengan sekarang, ketika aku itu dibangkitkan dari sisi spiritual ataupun rohani, aku bangga dengan nama Sri. Kenapa? Karena nama Sri ada doa atau harapan dari leluhur nenek moyangku dahulu. Makanya aku dinamakan Sri, karena Sri maknanya sangat bagus untuk orang Jawa. Dan YouTubeku aku kasih nama Sri Ratu. Kenapa? Karena Ratu itu adalah sebuah karakter, sebuah sifat, karisma, aura, ataupun sisi spiritual rohani kita. Ketika kita itu udah lulus ujian dari Tuhan, kita lulus ujian kehidupan ini, maka dengan sendirinya kita itu akan mempunyai sesuatu yang otentik untuk diri kita sendiri. Mulai dari sifat karakter, aura, dan sebagainya. Karena apa? Karena itu dari batin, dari spiritual ataupun rohani kita. Itu ya gak bisa tertukar dengan orang lain. Itu yang dinamakan takdir. Yang belajar kita itu dari mana? Dari hidup kita. Kita berani tirakat. Tirakat itu belum tentu harus ke gua atau kemanapun, tapi lebih menerima takdir dari Tuhan. Tuhan mau ngasih apa ke kita, kita menerimanya dengan ikhlas, dengan ridho. Banyak di luaran sana orang yang ibaratnya diambil orang tuanya, diambil orang yang dicintai, tetap menerima takdirnya. Ada juga yang dihilangkan anggota badannya, tapi tetap bersyukur, tetap menerima takdir Tuhan dengan ikhlas. Dan Allah itu sudah menciptakan Bani Jawa atau orang Jawa, orang Melayu, orang Yahudi, dan bangsa-bangsa lainnya itu dengan sifat dan karakter mereka, dengan adat budaya mereka. Agama boleh beda-beda, warna kulit boleh beda-beda, tapi Tuhannya tetap satu. Dan di setiap bangsa, di setiap suku itu, sama Allah sudah dikasih tanah sendiri-sendiri. Itu janji Allah. Kita ini tinggal menjaga, merawat tanah yang sudah diberikan sama Allah. Seperti tanah Jawa. Apa hanya orang Jawa yang boleh hidup di tanah Jawa? Enggak. Siapapun boleh hidup, tapi tetap memegang adat istiadat, etika, moral yang sudah ada di tanah Jawa. Budi pekerti, welas asih, unggah-ungguh, toto kromo. Agar apa? Agar kita ini manusia yang beradab, bisa memanusiakan manusia, bisa mengasihi makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Agar kemanapun kita berada, kita itu tetap punya unggah-ungguh, tetap punya toto kromo, tetap punya sopan santun. Agar kita ini gak malu-maluin bangsa kita sendiri. Sama seperti Yahudi, Allah udah ngasih tanah ke mereka di sana. Orang Jawa dikasih tanah di Jawa, orang Melayu udah tanah dikasih di sana, orang Cina dikasih tanah di daerah Cina. Dimanapun mereka berada, secara spiritual, secara rohani, ya mereka tetap akan mengingat leluhurnya, tanah kelahirannya. Itu yang dinamakan dibangkitkan kembali secara rohani, secara spiritual. Tanah Jawa sama dengan Palestina, sama dengan
Tanah Yahudi apa? Tanah yang suci. Karena apa? Karena melahirkan orang-orang suci di zamannya. Borobudur, candi-candi yang banyak, itu tempat ibadah bagi orang-orang yang beragama lain. Di zaman mereka itu ya bertauhid sama Tuhan. Dulu nenek moyang kita itu sebelum ada agama datang, mereka udah yakin sama Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Tapi secara rohani, secara spiritual, makanya mereka mampu bikin peradaban yang baik, peradaban yang maju. Seperti apa? Seperti yang kalian lihat hasilnya. Mulai dari Borobudur, Prambanan, terus Padang itu. Banyak yang udah dikasihkan leluhur kita sebagai bukti bahwa mereka itu dulu juga bertauhid sama Tuhan. Kita sekarang ini tinggal meneruskan jejak mereka. Mereka sudah bikin peradaban, welas asih, budi pekerti, toto kromo, unggah ungguh. Agar apa? Agar ketika kita ini hidup di zaman modern, tapi kita tetap punya sopan santun, tetap punya adab, tetap punya keyakinan, punya iman. Agar apa? Agar kita ini jadi orang yang baik, bisa memanusiakan manusia, bisa mengasihi makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Orang kalau sudah sampai tingkatan tinggi, rohani, spiritual, sudah manunggaling kaulah Gusti, pasti udah tahu kalau tanah yang di sana direbutkan oleh Palestina sama Yahudi, itu memang udah haknya orang Yahudi. Buat apa mau direbutkan lagi? Itu udah janji Allah ke mereka. Sama kayak tanah Jawa, janji Allah tanah Jawa ya untuk orang-orang Jawa ataupun orang-orang yang mau hidup di Jawa tapi tetap menjaga toto kromo, unggah ungguh, etika, budi pekerti, ataupun tetap menjaga adat istiadat orang Jawa. Agar kalian itu apa? Jadi orang yang benar, orang yang punya pegangan hidup, bukan orang hidup-hidupan. Ingat, tanah Jawa sama kayak tanah-tanah lain, ada orang-orang suci di zamannya. Kalau sekarang dijajah, itu dijajah secara agama, secara budaya. Agar apa? Agar orang itu menjadi rusak. Kalau udah rusak, gampang dibodohi, gampang dicocok hidungnya, kepalanya ini. Entah untuk perang, entah untuk politik, entah untuk kekuasaan, yang jadi apa? Huru-hara, goro-goro. Orang Arab dikasih tanah di Arab, tapi mereka lebih suka perang. Kalau udah perang banyak yang mati, anak-anak, perempuan. Yang lainnya ngungsi ke negara-negara lain. Yang di negara lain bukannya bersyukur sudah diterima ya dengan baik, tapi apa? Tapi merusak adat istiadat ataupun keyakinan ataupun kepercayaan yang udah ada. Aku kasih tahu kenapa aku gak suka Turki. Karena Turki ketika menyebarkan Islam itu dengan kekerasan, dengan fitnah, mengatakan bahwa orang Jawa itu gak bertuhan, gak punya keyakinan. Itu yang aku gak suka dari Turki zaman dulu. Karena apa? Karena cara mereka menyebarkan Islam itu yang salah. Agamanya baik, agamanya benar, tapi orang-orangnya secara spiritual atau rohani kurang. Karena apa? Karena orang Jawa sendiri sudah punya ilmu rohani ataupun spiritual yang lebih daripada mereka. Manunggaling kawula Gusti, yang artinya apa? Kita ini menyatu dengan Tuhan, kita sakralkan Tuhan. Agar apa? Agar kita hidup itu gak seenak jidat kita. Kita itu bisa menjaga tingkah laku kita. Itu kenapa tanah Jawa sekarang rusak.
Karena yang ngerti ilmu rohani, spiritual itu sedikit. Kebanyakannya ilmu apa? Ilmu jasmani. Dari mana kok tahu? Orang kalau ilmunya belum sampai tingkatan rohani ataupun udah mensakakan Tuhan, mengenal Tuhan secara batin, ngomong saja aja masih nggak jujur, masih suka bohong, masih suka duniawi, masih berpihak pada yang salah, masih suka menebarkan kebencian, masih suka dengan kekrisuhan, masih suka dengan hal-hal yang kotor. Padahal orang kalau mengenal Tuhan secara rohani, itu yang dibersihkan diri kita sendiri, yaitu tingkah laku kita, perbuatan kita. Itu yang gak dipunyai orang Jawa sekarang. Kenapa kayak saya dan yang lainnya itu dibangkitkan secara spiritual atau rohani? Karena ini memang sudah masanya tanah Jawa akan kembali ke Jawanya, ke orang-orang yang ngerti dengan rohani spiritual tanah Jawa, yang tetap memegang unggah-ungguh toto kromo budaya, sama seperti Yahudi, sama seperti Palestina, yang nanti juga akan kembali menjadi tanah yang suci sama seperti tanah Jawa. Karena ini sudah waktunya akhir zaman. Kenapa kalian gak bisa baca tanda-tanda alam? Karena kalian itu masih dengan hawa nafsu, masih dengan duniawi, masih mencari kesenangan dunia, masih dibelenggu dengan harta tahta dan kemewahan dunia. Kalian akan buktikan sendiri bagaimana alam itu akan menggiring kalian ke tahap berikutnya, kebangkitan dari rohani, kebangkitan dari spiritual. Tanah Jawa itu tanahnya para kesatria, para Srikandi yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, baik secara kata-kata maupun secara tingkah laku. Kesetiaan, kebaikan, moral, etika, itu bagian dari tanah Jawa. Beragama, tapi juga punya moral, etika, budi pekerti, welas asih. Itu orang Jawa, nenek moyang kita, yang diwariskan turun-temurun untuk kita. Alam akan menggiring, gak cuman tanah Jawa, tapi bagian lainnya juga kembali seperti dulu kala.